Oke, selamat pagi kawan-kawan. Jadi kali ini aku berada di Curug Cipurut, daerah Wanayasa. Dan untungnya ada tempat untuk buat camp atau tenda. Lumayan luas. Jadi rencananya hari ini aku mau buat shelter, tapi dengan jenis Hexamid. Jadi mari kita gaskan. Oke, seperti biasa yang kita butuhin adalah flysheet 3x3 dan 1 tiang dan 8 pasak. Harusnya Hexamid ini nggak perlu membutuhkan banyak tali. Jadi mari kita lihat. Kita coba untuk memasang pasak di bagian loop 1, 2. Nah, kedua, keempat. Nah, 2 loop ini. Setelah memasang loop 1 dan 2, kita lanjut ke belakang. Ini tampak belakang. Jadi loop ini 1, 2 kita satukan di satu titik. Setelah kita pasang pasak 1, 2 dan menyatukan pasak belakang, loop belakang, kita lanjut pasang di arah sini. Sama dengan sisi lainnya, kita pasang 1 dan 2. Aku mencoba pasang trekking pole atau tiang di ketinggian 120 cm. Bisa kamu atur, jadi sesuaikan aja. Setelah berdiri seperti ini, kita coba kencangkan kembali untuk sisi-sisi yang sudah dipasak. Seperti biasa, pasak yang tadi nggak usah kencang-kencang, jadi biar gampang buat dirapiin lagi. Karena ini akan dijadikan belakang, jadi kita tutup dengan rapat. Oh sorry, untuk flysheet yang nggak kepake seperti biasa, kita masukkan ke dalam. Untuk bagian pintu kita samain saja sama yang di belakang. Bedanya, yang depan harus bisa buat akses keluar masuk. Jadi kita buat satuin saja dengan 2 pasak yang berbeda. Sorry, aku salah. Ternyata setup Hexamid butuh tali untuk mengencangkan pintu belakang dan memudahkan untuk menutup pintu. Jadi kita butuh 2 utas tali gaylen. Nah, ini tampak belakang. Jadi kita ikat, terus kita bertumpu pada pasak yang sini. Samping ini kita ikat aja yang kencang. Karena ini bagian belakang, jadi nggak mungkin untuk buka tutup. Nah, untuk depannya sendiri seharusnya sama, cuman ini lebih mudah agar bisa keluar masuk dengan cukup gampang. Jadi sama-sama diikat, sisi yang berbeda, jadi lumayan enak lah buat keluar masuk. Dan ini dia Hexamid yang ala kadarnya. Belum begitu rapi aku setup seperti ini, jadi ini untuk gambaran saja. Kurang lebih sama, cuman disesuaikan lagi dari ketinggian dan kekencangan flysheet tersebut. Ya, seperti ini. Mari kita lihat dalamnya. Untuk masuk kita bisa buka tali ini atau yang sebelah kiri atau kanan, bebas, yang penting salah satu dari loop tersebut. Mari kita masuk. Nah, kita masuk ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini dalamnya. Lebih kecil dari jenis Pro Trail ya. Ini lebih rekomendasi untuk 1 orang harusnya. Karena kalau kita tidur di sebelah sini, bagian lainnya akan digunakan untuk menyimpan barang. Nah, untuk pintu bisa tarik tali yang tadi. Nah, kita ikatkan ke pasak atau kita ikatkan ke pasak yang ujung sana, atau kita buat lagi di sebelah sini. Yang penting ikatannya lumayan buat nahan angin.
Ya, kurang lebih seperti itu yang aku rasakan di setup Hexamid ini. Pertama, nggak butuh tiang lagi, tentu karena ini single tiang atau satu tiang, jadi bertumpu pada satu tiang di tengah. Sisanya dikencengin sama pasak, hampir setiap sudut pakai pasak. Jadi aku kira setup ini lebih aerodinamis dan tahan terhadap terpaan angin. Jangan terlalu menyentuh tanah, jadi buat jarak agar ada sirkulasi udara biar gak kondensasi. Mau semahal apapun sheltermu atau flat sheet, apapun itu, tenda, kondensasi akan selalu ada karena itu perubahan suhu di luar dan di dalam. Jadi suhu di luar cukup dingin dan di dalam hangat, apalagi kita masak di dalam shelter. Jadi seperti itulah kurang lebih. Kali ini nggak cukup sistematis untuk pemaparannya karena emang dadakan. Aku nggak bikin skrip atau buat step by step mendirikan shelter Hexamid ini. Ini karena ada waktu dan tiba-tiba kepikiran, ya aku buat aja. Sekalian aku mau challenge gimana caranya buat bikin video tapi nggak ada perencanaan. Kurang lebih seperti ini. Dan sebenarnya aku masih perlu banyak belajar mengenai shelter dari flysheet ini, apalagi mengenai ukuran atau cara pemasangan. Ketika kering itu cenderung lebih kencang ya, lebih presisi. Tapi ketika lembab atau basah justru ngondoy dan nggak seperti saat pertama kita mendirikan. Jadi aku masih perlu perhitungan gimana caranya sekencang apa untuk menghindari ngondoy tersebut. Apalagi masalah bathtub. Yang kemarin aku pernah bahas, bathtubku dengan panjang 200 cm, lebar 80 cm. Ada banyak orang yang bilang itu cukup untuk shelter Pro-Trail dengan flysheet 3x3, asalkan dengan tiang ketinggian dengan tiang yang cukup rendah, sekitar 120 cm sampai 115 cm. Dan aku coba memang bisa, tapi ketika ngondoy, flysheetku menyentuh bagian samping bathtub. Tinggi bathtubku kurang lebih 13 cm. Jadi kayaknya lebih baiknya aku kurangin ukurannya sekitar dengan panjang sekitar 190 cm. Kira-kira apakah lebih fleksibel atau lebih mudah diaplikasikan di beberapa jenis shelter? Aku masih banyak mencoba. Mungkin next time aku akan coba potong bathtubku di seorang kawan yang cukup ahli di bidang menjahit. Jadi aku akan coba untuk mengurangi panjangnya sekitar 10 cm. Apakah dengan panjang 190 cm akan lebih fleksibel untuk diaplikasikan di beberapa jenis shelter. Jadi mari kita lihat hasilnya.